Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Today we are going to see you again and English subject for vocational high school of technology. And then for today, we are going to talk about the expressing plans and intention. Ya, jadi kita bertemu kembali di uh, pelajaran bahasa Inggris di SMK Teknologi, khususnya bagi seluruh siswa TBSM 12 kemudian TKJ. Kita di sini akan membahas dalam mata pelajaran bahasa Inggris tentang ekspresi rencana, expressing plans and intention. Nah, di situasi pandemi seperti ini, Bapak harapkan kalian terus semangat dalam belajar. Kemudian juga jangan lupa jaga kesehatan kalian ketika di rumah ataupun misalnya sedang ada keperluan apapun. Jaga kesehatannya, jangan lupa cuci tangan. Kemudian intinya harus tetap semangat walaupun keadaan pembelajaran seperti ini. Baik, sebelum kita masuk ke material, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Thank you. Okay. Now we are going to solve the expressing plan and intention. How about the expression plan and intention we are discussed for today? Let's see on next slide. Okay. Nah, di sini terlebih dahulu Bapak akan membacakan basic competencies ya. Jadi kompetensinya dulu terkait dengan pembelajaran hari ini. Yang mana di sini ada 2 poin, 3.3, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks, interaksi transaksional lisan maupun tulisan yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Perhatikan unsur kebahasaan be going to and would like to. Nah, di sini akan berkaitan dengan itu. Nah, kemudian di 4.3-nya menyusun teks interaksional transaksional, lisan dan tulisan pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait niat melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks penggunaannya. So this is we are going to combine about your knowledge and the practice ya. Jadi di sini nanti kita akan mengkombinasikan bagaimana kalian to get the knowledge, dapatkan pengetahuannya, and then to apply it, intinya. Jadi mengaplikasikan knowledge yang sudah kalian dapat tersebut. Seperti itu. Nah, kemudian for the next slide we are going to talk about the learning objectives. Oke, for the learning objectives, intinya di sini tujuan pembelajaran yang akan kita bahas hari ini ataupun yang nanti kalian akan dapatkan di dalam material ini. Yang pertama itu melalui pengamatan terhadap video streaming ini nih ya. Channel YouTube peserta didik dapat menerapkan expressing plans and intention. Kemudian melalui nomor 2 ya, point number 2, melalui pengamatan terhadap video streaming channel YouTube, peserta didik dapat membandingkan perbedaan ungkapan yang berkaitan dengan expressing plan and intention. And then for number 3, melalui diskusi di dalam WhatsApp group, peserta didik dapat menganalisis fungsi sosial struktur teks pesan yang berisi ungkapan expressing plan and intention. Dan yang terakhir, nanti melalui diskusi ya, kita akan berdiskusi. We are going to discuss on WhatsApp group. So if you do not understand about these materials and you want to ask question for this subject, please on WhatsApp group and we are going to discuss in there. Okay, that is for the learning objective for materials today. Okay,
Bapak harapkan kalian nanti akan paham nih bagaimana sih material ini dipaparkan, kemudian bagaimana sih pengaplikasian material ini dalam kehidupan kalian sehari-hari khususnya. Okay, next for the slide. Okay, are you ready for studying today? Okay, if you're ready for the study today, so we are going to talk about that's asking, or what is it, the plans intentions. Okay, so this is the big question for you. What's your plan? What's your plans? Sir, if I graduate from the vocational high school of technology, I want to get the job and good company. Itu misalnya, ya. Ketika misalnya saya sudah lulus di SMK Teknologi sih, saya pengen bekerja di salah satu perusahaan yang terkenal misalnya. Itu contohnya. Itu adalah sebuah plan atau sebuah rencana. Nah, jadi timbul pertanyaan seperti ini. Intinya gini, intinya ketika ditanya what's your plan, ini yang kita akan bahas hari ini, gitu. Plan, answer, intention. Oke, baik. Next slide. Okay, this is definition of a plan. Yeah. Okay, remember, this is plan, not planned. Plan, not planned. Ya, berbeda. So difference. Ya. Nah, di sini plan mean a set of decision about how to do something in the future. What is that mean? Okay, good. So this is plan itu adalah sebuah rencana. Ya. Jadi plan itu berarti sebuah rencana yang akan kalian lakukan di masa yang akan datang. Itu yang disebut dengan plan. Ya, sering nih ketika misalnya kalian ditanya oleh teman kalian, saya pengen seperti apa nanti, atau ketika nanti lulus di SMK Teknologi kalian mau jadi apa, mau pengen apa. Nah, itu yang disebut dengan plan. Ya, pahami dulu terkait dengan definition. Ya, definition about plan. So I will repeat again about the plan. Plan is mean a set of decision about how to do something in the future. Okay, next slide. And then intention. So tadi kan sudah dibahas about the plan. So for this definition about intention, an intention is idea that you plan or intend to carry out. If you mean something is an intention, your goals, purpose, or aim is your attention. It's something you mean to do, whether you pull it up or not. Jadi maksudnya gini, yang namanya intention ini adalah sebuah pemikiran dalam rencana tersebut yang berarti sesuatu hal yang akan diwujudkan. Ya, tujuannya, kemudian maksudnya yang harus kalian pikirkan gitu, walaupun ya itu tidak terlepas dari iya atau tidak. Tuh. Nah, kemudian we can see for the next slide. Okay, this is language features and plans and intention. So the express intention we usually use. First, simple future tense. So this is simple future tense as using when you make about the asking plan or asking intention. So this is make relationship between for your asking and responding about the that's materials. What is the simple future tense? What is would like? What is would rather? Or what is going to, and etc. for the relationship between this material. So we are discuss for in this slide. Okay, we can see about the simple future. Simple future tense is the kind of tenses which is as used to express or show a future action or an action that will occur in the future. What that mean?
Ya sudah jelas banget kalau misalnya kalian terjemahkan di sini bahwasanya yang namanya simple future tense ini adalah salah satu tenses dari ke-16 tenses yang biasanya digunakan untuk menunjukkan sebuah kejadian yang akan kalian lakukan di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, di sini kita lihat juga nih. Ada rumusnya juga. This is a formula about the simple future. This may have two part. The first is verbal sentence and second is nominal sentence. How about the verbal sentence? Yeah, we can see about this. Kita bisa lihat di sini. Ada subject plus shall plus will plus verb one. This is best form. Ya, ini yang biasanya kalian gunakan. Rumus ini yang biasanya kalian gunakan untuk membuat sebuah simple future. Yang mana di dalam simple future ini berkaitan dengan ketika kalian menggunakan sebuah asking for plans and asking for intention. Seperti itu. Yang terpenting dipahami dulu simple future-nya. Karena ketika kalian sudah bisa membuat sebuah kalimat dalam simple future, so this is kalian akan bisa juga membuat sebuah kalimat dalam bentuk asking for plan atau asking for intention. Without asking or responding, maybe. Yeah. Okay. For examples, shall. Di sini ada kata shall and will. Ternyata di dalam verbal itu ada subject, terus ada shall and ada will. Nah, shall dan will ini berbeda pengaplikasiannya. Bedanya di mana? Di bedanya itu disesuaikan dengan apa? Subjeknya. Pertama, shall. Shall itu digunakan untuk I and we. For example, I shall. Verb satunya apa? Bebas, terserah kalian. Pokoknya yang ada di dalam infinitive verb saja. Di dalam verb satu. Banyak tuh ya. For the irregular verb and the regular verb. Okay. For example, I, we, I shall watch. Misalnya. Ya, I shall watch. Okay. Final champion misalnya. Jadi saya akan menonton tadi apa? Final Liga Champion. Gitu. Terus will. Will itu digunakan untuk subjek yang he, she, they, you. Oke, jadi he, she, they, you itu digunakan dengan menggunakan will. For example, he will go to. He will watch to. Okay, she will. It will. They will. You will. Okay, you understand? Baik. For the not, usually will is used to for all subject. Biasanya will ini digunakan untuk seluruh subjek. Tuh contohnya. Nah, kemudian bisa juga menggunakan subjek be, going to, verb one, best form. Ya, subjek be, going to plus verb one. Jadi ada dua nih untuk verbal. Ya, untuk verbal ada dua. For example, I, am, say, he, it, as, we, you, they, are. Itu untuk subjek apabila menggunakan ini. Baik. For the next subject, for the nominal sentence, that is different. Yeah, this is different between verbal sentence. But the formula is subject plus shall, will plus be plus noun verb. Be itu maksudnya to be. Ya. Tuh. Jadi ada kata bantu di situ. Karena di dalam sebuah kalimat pasti ada kata kerja, pasti ada subjek, pasti ada kata bantu. Karena ada yang bentuknya verbal menggunakan kata kerja pada umumnya atau menggunakan regular verb or irregular verb, ataupun juga di dalam nominal sentence-nya bisa menggunakan kata kerja bantu. Itu contohnya. Okay. Do you understand? Okay, good. Sir, how about the example, sir, about the simple future? Kalau misalnya dikatakan, Pak saya belum paham, Pak saya tidak paham terkait dengan bagaimana membuat sebuah kalimatnya Pak di dalam simple future. Gampang banget. So easy guys. Easy banget.
Kenapa dikatakan easy? Contoh saja, kalau kita menggunakan kalimat yang bentuknya verbal, subjek, yang terpenting pahami subjek, shall, will, and verb one. Contoh, kalau misalnya kita menggunakan kata I shall go to Bandung. I shall go to Bandung. We shall go to Bandung. Kalau kita terjemahkan, saya akan pergi ke Bandung. Nah, itu yang disebut dengan simple future. Karena apa? Lihat tadi definisinya, bahwa yang namanya simple future itu adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu hal yang akan dilaksanakan atau dikerjakan di waktu yang lampau. Sekarang Bapak tanya, tadi kalimatnya sudah terjadi atau belum? Pahami itu. Sudah terjadi atau belum? Kalau misalnya belum terjadi, maka itu disebut dengan simple future. Tapi, but, kejadiannya sedang berlangsung, maka berbeda lagi. Kalau kejadiannya sedang berlangsung, maka itu yang disebut dengan simple present. Okay? Okay, good. Do you understand? Good. Okay. For the next slide. Now we are going to talk about would like. Yeah. So would like, we use would like or like to say politely what we want, especially when making offers and requests. Verb that follow would like are in the to infinitive form. Jadi maksudnya di dalam would like ini biasanya kita gunakan would like ini untuk sesuatu hal yang akan kita mau. Bukan yang akan kita mau, tapi yang akan kita maunya kita seperti apa. Jadi contohnya itu seperti kita menawarkan, kita memesan gitu. Bisa dilihat di sini. Contohnya, bahwa example-nya itu, would you like biscuit with your coffee? Ini sebuah tawaran. Would you like a biscuit with your coffee? Mau gak nih biskuit? Ya. Yeah. Would you like a biscuit with your coffee? Mau gak nih? Buat teman kamu ngopi katanya, biskuit. Gitu. Ini kalimat tawaran. Nah, kemudian would you like to listen to that again? Mau gak nih mendengarkan lagi? Gitu. I'd like to get return ticket for tomorrow. Ini saya mau menukarkan tiket untuk besok. Jadi intinya would like ini digunakan untuk kalimat yang menawarkan atau memesan. Ya, gitu. Sure, this is a relationship between this material. So, ya, relationship banget, berhubungan banget gitu. Okay. Next slide. Okay, this is would rather. Would rather is used to show a choice from different option. Jadi di sini would rather ini digunakan untuk menunjukkan sebuah pilihan. Jadi di antara beberapa pilihan, nah kita gunakan would rather. Oke. Kita gunakan ini. Jadi di sini ada formulanya. Ada subjek would plus rather plus verb one. Ya, contoh, I would rather live in warm country katanya. Saya mah pengen tinggal di sana yang negaranya hangat gitu. Kemudian I would rather go to different restaurant. Saya mau pergi ke restoran yang lain gitu. And we would rather buy a new books. Saya mau beli buku yang lain atau buku yang baru ini gitu. Jadi ini adalah di antara dua pilihan gitu. So for the asking, plan, and intention or purpose, everyone has something to project in the future. Absolutely. From the very beginning, people have prepared everything they need in connection with the ideal of expectation to find out what someone is hoping as well as his future plans. Below are several possible expressions to deploy the mood. Yeah. Okay, so for the next slide. Nah, this is expression, plan, and intention. Oke, kita lihat nih ekspresinya. Mana yang dikatakan plan? Mana yang dikatakan intention? Okay, the first.
When I graduate, I'm going to open a coffee shop. When I graduate, ketika nanti saya lulus, I'm going to open a coffee shop. Kayaknya ini disebut dengan plan deh. Kenapa dikatakan plan? So, lihat. I'm going to. Oke, good. I'm going to. Tadi kan ada formulanya, ya. Oke, good. For the second, we are going to send the package on Monday. Kita akan mengirimkan paket ini ketika nanti di Monday, ya, di hari Senin gitu. Kayaknya ini juga sama plan. Okay, good. And then I will answer the phone. I will answer the phone. And then the last, she will be here in 5 minutes. Di sini plan semua, yang berbeda ya, yang berbeda adalah kalimatnya. Ada beberapa kalimat yang menunjukkan verbal sentence, ada beberapa kalimat yang menunjukkan good nominal sentence. Oke? Paham ya? Oke, this is expressing atau this is asking. Ya. Oh, no asking. Ekspresinya dulu. Nah, baru di slide berikutnya yaitu askingnya, bertanyanya. For example, the first, what will you spend your first salary on? What will you spend? Apa nih yang akan kamu habiskan ketika mendapatkan gaji pertama? Apa ya kira-kira? Itu contohnya. And then, what are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? Apa yang nanti kamu akan lakukan di hari besok? Kemudian, whom will you go next week? Dengan siapa kamu nanti akan pergi di minggu depan? Itu contohnya, bagaimana menanyakan asking for plans and intention. Karena di dalamnya itu ada intention. Kemudian, are you going to stay home today? Okay. Do you understand about the expressing and asking? Yeah, that's good. Okay. For the next, this is example. Yeah, this is example when showing about the asking plan and intention. We can see. Look. This is Arjun and Moza are close friends that they met each other after the graduation day. Arjun say, "Hi Moza, where are you going? You seem to be in a hurry." And then Moza say, "Oh hi Arjun, I'm going to meet the principal. I need to get his signature." Tanda tangan. Yeah. Arjun, what for? Moza, I need it as requirement of enrolling in Kyoto University. I've got a scholarship to study there. And then Arjun say, "The amazing, congratulations mate. You must have been studying hard together. What program are you going to take?" Paham? Apa yang dibacakan di sini? Diharapkan paham, ya. Yang terpenting dalam bahasa Inggris, kamu atau kalian harus bisa menerjemahkan. Karena kalau misalnya kalian tidak bisa menerjemahkan, itu kesulitan buat kalian. Caranya seperti apa? Caranya gampang banget. Lihat aja di kamus. Gunakan kamus kalian. Ya, perbanyak kosakata kalian. Bagaimana Pak cara memperbanyak kosakata? Ya dengan menerjemahkan ini. Ketika banyak menerjemahkan, lihat kata tersebut, sering melihat kata-kata tersebut, lambat laun pembendaharaan kata kalian akan banyak. Enak gak kalau misalnya gini, Arjun and Moza are close friend. Arjun dan si Moza ini adalah teman dekat. Kemudian they meet each other after the graduation day. Mereka bertemu di hari setelah kelulusan. Kemudian kata si Arjun, "Hi Moza, where are you going?" "Hai Moza, kamu akan pergi kemana? Kamu kelihatan buru-buru banget. You seem to be in a hurry," katanya. Kemudian kata si Moza, "Oh hi Arjun, I'm going to meet the principal." Saya mau pergi ke kepala sekolah nih, mau ketemu dengan kepala sekolah. "I need to get this signature," katanya. Saya butuh tanda tangannya gitu. Kemudian kata si Arjun, "Buat apa?" Kemudian kata si Mozanya, "Saya butuh nih untuk melengkapi requirement, untuk melengkapi untuk melengkapi
Enrolling in Kyoto University. Oh, untuk melengkapi persyaratan ya, untuk melengkapi persyaratan di Kyoto Universitas atau Universitas Kyoto. Karena saya mendapatkan atau saya punya mendapatkan. Saya dapat scholarship. Apa scholarship? Beasiswa untuk belajar di sana. Kemudian amazing. Wah, luar biasa banget nih. Selamat, congratulations. Mate. Kenapa mate? Teman dekat. Gitu. You must have been studying hard together. You must have been studying hard together. Intention. Kamu harus rajin belajarnya untuk mendapatkan itu semua. Kemudian, what program are you going to take? Apa program yang kamu ambil di sana? Gitu. Enak nggak kalau misalnya bisa menerjemahkan seperti itu? Enak banget ya. Apalagi nanti kalau misalnya ujian bisa kebaca semua, bisa diterjemahkan semua. Oh my god. 100%, 100. Kalian bisa. Gitu. For the next one. Lanjutannya okay. Moza, it's economic. Oh, ternyata si Moza ini ngambil ekonomi di sana. I really want to learn about the business and industry. Saya pengen benar-benar belajar terkait dengan bisnis dan industri. What is your plan when you're finish the program? Apa rencana kamu ketika nanti kamu lulus di program itu? Planning. Okay, good. Kemudian kata si Moja, I hope I can get further grant to take graduate program business administration. Saya berharap saya bisa mendapatkan hal yang terbaik ketika nanti lulus di program bisnis administrasi tersebut. As soon as I finish it, I will be back to Indonesia to run a business. Kalau misalnya dengan cepatnya lah ya gitu, ketika nanti sudah lulus, saya akan balik lagi ke Indonesia. Untuk apa? Untuk menjalankan bisnisnya. Terus kata si Arjun, what's business? Apa bisnisnya? I don't know yet. Kalau sekarang saya masih belum tahu. I really wish, saya sangat berharap I will be able to help our government to provide more job opportunity. Ya, saya berharap nih membantu pemerintah untuk mengadakan banyak peluang-peluang pekerjaan gitu. You know, the number of jobless people increase every year. Ya kalian juga tahu gitu ya. Bukan kalian, tapi kamu. Ya kamu juga tahu kan, Zun? Katanya jobless people. Jobless people tuh apa sih? Para pencari kerja. Oke. Jadi pengangguran lah istilahnya gitu. Pengangguran di Indonesia kan tahu sendiri semakin meningkat, increasing every year. Setiap tahun semakin meningkat. Gitu. Kemudian kata saya, you're right, katanya. Kamu benar. I think we must do our best reduce unemployment. Jadi kita harus bisa berbuat hal yang terbaik intinya gitu. Kemudian kata si Moza, I think so. Saya juga merasakan seperti itu katanya. I do hope what I've been planning will come true and make benefit for people. Saya berharap intention ini. Saya berharap rencana ini akan berjalan dengan baik, kemudian menguntungkan untuk banyak orang. Gitu. Kemudian kata si Arjun, to tell you the truth, I'm disappointed myself. Kalau misalnya saya berbicara jujur, I'm disappointed myself. I wish I had been studying hard so as to get the grant like you. Saya disappointed myself, katanya. Saya berharap sih saya bisa belajar lebih giat lagi untuk mendapatkan sesuatu hal yang sama seperti kamu. Kemudian kata si Boja memberikan semangat. Don't worry, Paul, katanya. There is still more opportunity you will have. Sorry, I have to go, katanya. Okay. This is example for the asking, plan, intention. Okay, I think this is a simple subject, maybe, yeah, simple subject for all, and hopefully you can more increase your knowledge for this material and more increase your your knowledge, especially for your knowledge. And intinya, dan pada intinya, you have to more learn
Ya, kamu harus terus belajar, terus belajar. Karena yang namanya belajar itu tidak akan ada hentinya. Seperti itu. Okay, for today, I think enough for the asking plans for intention. So, if you don't understand with these materials, please we are going to discuss on WhatsApp group. Okay? Okay, thank you for your attention. Keep spirit up, guys. Keep spirits up, guys, for the next subject. And I will be close. Thank you for your attention, and I'm apologize for the mistakes. And the last, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.